Timnas U20 dibubarkan setelah batal main di Piala Dunia. Bagaimana nasib para pemain muda? Bermain di Piala Dunia hanya beberapa bulan sebelum event digulirkan, itu rasanya seperti dibanting kalau menurut saya. Itu sangat keras bantingannya dan pasti akan sangat memukul mental para pemain. Perlu dibantu para pemain ini dipulihkan mentalnya supaya mereka siap untuk menjalani kehidupan pasca dibatalkannya Piala Dunia U20 di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, PSSI mungkin juga perlu memberi ruang bagi pemain-pemain yang mungkin punya cita-cita lain selain berkarir di sepak bola. Misalnya tadi ada yang menginginkan berkarir sebagai aparatur negara, kepolisian, itu TNI, perlu dibantu mungkin melalui jalur prestasi ya, karena kita tahu bahwa ada jalur prestasi juga yang biasanya diberikan kepada mereka yang punya prestasi. Pemain ini memang belum sempat menunjukkan prestasinya di Piala Dunia, tapi mereka terpilih dalam skuad Piala Dunia itu juga harus dimaknai sebagai prestasi tersendiri gitu ya. Nah ini yang harus diakomodasi. Tapi sesungguhnya ada yang jauh lebih penting dari itu. Yang jauh lebih penting itu adalah karena sebagian besar pemain ini pada dasarnya menentukan pilihan untuk berkarir melalui sepak bola. Anak-anak muda ini kenapa sejak usia muda itu meniti karir sebagai pemain? Karena cita-cita tertingginya pada akhirnya adalah berkarir sebagai pemain profesional, hidup sebagai pemain sepak bola profesional. Timnas U20 dibubarkan setelah batal main di Piala Dunia. Bagaimana nasib para pemain muda? Setelah batal jadi tuan rumah dan Timnas U20 yang dibubarkan, Indonesia masih menanti sanksi dari FIFA. Presiden Joko Widodo pun sudah memerintahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir terus bernegosiasi agar Indonesia tidak disanksi FIFA setelah batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dihapusnya status tuan rumah Piala Dunia U20 2023, otomatis tak ada tempat bagi skuad Garuda Nusantara untuk tampil di ajang 2 tahunan tersebut. Meski demikian, para pemain Timnas U20 tetap menaruh asa kepada pemerintah dan PSI agar mereka masih bisa tetap berlaga dan berkompetensi. Bagaimana nasib Timnas U20 pasca dibubarkan? Seperti apa peluang Indonesia lolos sanksi FIFA? Kita perbincangkan dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusaini. Nah ini harus menjadi perhatian betul bagi PSSI. Jadi PSSI jangan hanya sibuk dengan transformasinya, tapi salah satu bagian dari transformasi itu adalah memberi ruang bagi pemain-pemain muda ini berkompetisi. Dan ini jadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ya Bungkus, bahwa tadi juga kita dengarkan di paket berita sebelumnya bahwa Bicarakan menyatakan bahwa apa yang disampaikan Presiden Jokowi akan membentuk satu tim dari skuad Timnas U20 ini sehingga mereka bisa berkompetisi lagi begitu, mengikuti ajang-ajang ataupun berlaga-laga. Apakah kemungkinan itu bisa terrealisasi? Begini, yang saya maksud itu bukan super tim seperti yang dibayangkan oleh Hoki Caraka atau mungkin pemain yang lain ya. Pembentukan super tim semacam itu mungkin sudah agak apa ya, idenya sudah tidak lagi modern pada saat ide lama ya. Jadi pembentukan tim seperti Primavera, dulu Barretti itu kan kurang lebih sama seperti yang dibayangkan gitu ya. Menurut saya sekarang sudah tidak tepat lagi. Karena sebagian besar pemain yang ada di Timnas U20 saat ini adalah pemain yang sudah menyandang status profesional. Ya, mereka betul. sudah terikat kontrak oleh klubnya masing-masing. Jadi termasuk kalau Kapten Tin yang sudah masuk di Persija ya. Jadi kalau tiba-tiba diambil dari tim Persija dan harus masuk tim itu, dia punya persoalan hukum dengan klubnya saat ini. Ada Ferrari, ada Kakang, ada Robby Darwis, ada Marcelino. Banyak sekali pemain yang sudah berstatus pemain profesional. Itu ide lama yang sudah tidak lagi tepat diterapkan dan di zaman berarti sekarang. Kemungkinan besar tidak akan terrealisasi ya tadi seperti yang disampaikan bahwa akan membentuk tim kembali. Maksud saya begini, jadi yang dibangun oleh PSSI adalah kompetisi di bawah usia 20. Timnas U20 dibubarkan setelah batal main di Piala Dunia. Bagaimana nasib para pemain muda? Setelah batal jadi tuan rumah dan Timnas U20 yang dibubarkan, Indonesia masih menanti sanksi dari FIFA.
Presiden Joko Widodo pun sudah memerintahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir terus bernegosiasi agar Indonesia tidak disanksi FIFA setelah batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dihapusnya status tuan rumah Piala Dunia U20 2023, otomatis tak ada tempat bagi skuad Garuda Nusantara untuk tampil di ajang 2 tahunan tersebut. Meski demikian, para pemain timnas U20 tetap menaruh asa kepada pemerintah dan PSI agar mereka masih bisa tetap berlaga dan berkompetensi. Bagaimana nasib timnas U20 pasca dibubarkan? Seperti apa peluang Indonesia lolos sanksi FIFA? Kita perbincangkan dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusaini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, PSSI mungkin juga perlu memberi ruang bagi pemain-pemain yang mungkin punya cita-cita lain selain berkarir di sepak bola. Misalnya tadi ada yang menginginkan berkarir sebagai aparatur negara, kepolisian, itu TNI, perlu dibantu mungkin melalui jalur prestasi ya, karena kita tahu bahwa ada jalur prestasi juga yang biasanya diberikan kepada mereka yang punya prestasi. Pemain ini memang belum sempat menunjukkan prestasinya di Piala Dunia, tapi mereka terpilih dalam skuad Piala Dunia itu juga harus dimaknai sebagai prestasi tersendiri gitu ya. Nah ini yang harus diakomodasi. Tapi sesungguhnya ada yang jauh lebih penting dari itu. Yang jauh lebih penting itu adalah karena sebagian besar pemain ini pada dasarnya menentukan pilihan untuk berkarir melalui sepak bola. Anak-anak muda ini kenapa sejak usia muda itu meniti karir sebagai pemain? Karena cita-cita tertingginya pada akhirnya adalah berkarir sebagai pemain profesional. Hidup sebagai pemain sepak bola profesional. Nah ini harus menjadi perhatian betul bagi PSSI. Jadi PSSI jangan hanya sibuk dengan transformasinya, tapi salah satu bagian dari transformasi itu adalah memberi ruang bagi pemain-pemain muda ini berkompetisi. Dan ini jadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ya Bungkus, bahwa tadi juga kita dengarkan di paket berita sebelumnya bahwa Hoki Caraka menyatakan bahwa apa yang disampaikan Presiden Jokowi akan membentuk satu tim dari skuad timnas U20 ini sehingga mereka bisa berkompetisi lagi begitu, mengikuti ajang-ajang ataupun berlaga lagi. Apakah kemungkinan itu bisa terrealisasi? Begini, yang saya maksud itu bukan super tim seperti yang dibayangkan oleh Hoki Caraka atau mungkin pemain yang lain ya. Pembentukan super tim semacam itu mungkin sudah agak apa ya, idenya sudah tidak lagi modern pada saat itu, ide lama ya. Jadi pembentukan tim seperti Primavera, dulu Barretti itu kan kurang lebih sama seperti yang dibayangkan gitu ya. Menurut saya sekarang sudah tidak tepat lagi. Karena sebagian besar pemain yang ada di timnas U20 saat ini adalah pemain yang sudah menyandang status profesional. Ya, mereka betul. Sudah terikat kontrak oleh klubnya masing-masing. Jadi termasuk kapten tim yang sudah masuk di Persija ya. Jadi kalau tiba-tiba diambil dari tim Persija dan harus masuk tim itu, dia punya persoalan hukum dengan klubnya saat ini. Ada Ferrari, ada Kakang, ada Robby Darwis, ada Marcelino. Banyak sekali pemain yang sudah berstatus pemain profesional. Itu ide lama yang sudah tidak lagi tepat diterapkan. Dan berarti kemungkinan besar tidak akan terrealisasi ya, tadi seperti yang disampaikan bahwa akan membentuk tim kembali. Maksud saya begini, jadi yang dibangun oleh PSSI adalah kompetisi di bawah usia 20